Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah. Sehat-sehat Ustaz? Alhamdulillah, Alhamdulillah Mas Bayu. Tadi sempat ngisi Ustaz pagi? Pagi tidak? Jadi aman ya insya Allah ya Ustaz. Insya Allah Aman. bismillah. Insya Allah. Insya Allah. Baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Selamat bergabung kembali teman-teman dalam rangkaian episode kita melanjuti kelas Living Zero. Tidak terasa Ustaz dan teman-teman hampir 2 bulan lebih Ustaz. Hampir 2 bulan lebih kita menjalani program kelas eksklusif ini. Insya Allah teman-teman. Saya melihat agenda dan judul kelihatannya masih ada sekitar 5 episode berikutnya teman-teman. Mudah-mudahan Allah terus memberikan keseimbangan teman-teman untuk bisa terus ikuti rangkaiannya hingga selesai ya teman-teman, insya Allah begitu. Review episode yang sebelum-sebelumnya teman-teman bisa sampaikan dan bisa lihat di imanpet.com. Tolong kalau ada kesulitan akses tolong kabarin kita, khawatir akses kesulitan password dan segala macam, nanti kita juga bantu ya teman-teman apabila ada kesulitan dan lain sebagainya. Hari ini alhamdulillah kita masuk rangkaian episode yang sudah sampai ke yang sekitar 18 episode. Kita masuk ke episode ke-18, kita akan bahas tentang peran mu'tah, afwan. Ini adalah kontak pertama kita, teman-teman, kaum muslimin dengan negara adidaya, Masya Allah. Di mana negara sebuah kecil akhirnya harus berhadapan dengan sebuah negara adidaya. Apakah gentar? Kita lihat nanti pembahasannya akan Ustadz sampaikan dengan lebih lengkap, teman-teman, insya Allah gitu ya. Bismillah, kita siap Ustadz, kita mulai? Insya Allah. Insya Allah baik, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, sekali lagi kita niatkan hati kita belajar untuk Allah, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan keikhlasan pada kita untuk belajar dengan secara tulus, insya Allah begitu ya. Teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ma ba'd. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Teman-teman Iman Pet yang Allah rahmati. Dalam hidup ini kita pasti akan menemukan dia lebih kaya, dia lebih lengkap, dia punya segalanya. Namun apakah dia punya Allah? Inilah yang terjadi dalam perang Mu'tah. Terbatas segalanya dengan jumlah pasukan hanya 2.000 orang harus melawan pasukan musuh 200.000 orang. Hal ini hal yang mustahil. Namun Allah berkehendak lain. Islam bisa menang. Teman-teman, hari ini kita akan belajar berpegang teguh hanya kepada Allah. Maka kita akan memenangkan peperangan dalam segala kehidupan. Selamat datang di lanjutan episode kelas Living Zero Medina Period part kedua. Inilah episode ke-18 Perang Mu'tah. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa sadadih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil huda wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Terima kasih Mas Bayu, terima kasih teman-teman sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus menjaga teman-teman dan keluarga. Allah menyembuhkan yang sakit di antara kita. Allah segera mengangkat wabah penyakit ini. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin besar cobaan dalam kehidupan, harusnya memang semakin besar tawakal kita, keberpasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih indah di dunia ini kecuali perasaan memang tidak berdaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini pelajaran yang sangat baik yang kita dapati dari Mu'tah adalah bagaimana Allah bekerja dalam kehidupan, bagaimana kita tetap maksimal dalam beramal. Banyak sekali pelajaran penting kehidupan hari ini ya. Dari perang Mu'tah ini kita belajar tentang keberanian, strategi, menjaga kehormatan diri dan agama, serta ada sisi lembut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada empati kepada sesama saudara muslim. Bagaimana sayang tanpa batas termasuk kepada keluarganya. Ini yang terjadi ketika Nabi menangis dan bersikap sangat istimewa kepada keluarga Ja'far, termasuk menggendong anak Ja'far ketika menyambut pasukan dari Mu'tah ini pulang ke Madinah. Hari ini kita insya Allah bicara tentang satu perang penting, ya, perang dengan kekuatan paling dahsyat yang terjadi di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah perang Mu'tah. Belum ada sebelumnya kaum muslimin menghadapi pasukan sekuat ini. Ustadz, kemarin kita bicara tentang Ahzab. Bagaimana luar biasanya
kekuatan musuh pada waktu itu. Kita bicara tentang Uhud, kita bicara tentang subhanallah. Tapi ini semua seperti tidak ada apa-apanya dibanding apa yang akan dihadapi kaum muslimin di utara Jazirah Arab menghadapi ratusan ribu pasukan terlatih dengan perlengkapan yang jauh lebih baik daripada kaum muslimin. Yang dihadapi hari ini adalah adidaya, kekuatan paling besar di dunia ketika itu. Jadi Anda bisa bayangkan tentang negara yang baru muncul, mana negara yang paling muda saat ini, ya, Timur Timur misal Timur Timur berperang menghadapi Amerika Serikat atau menghadapi Cina atau menghadapi Uni Eropa misal, ya, negara-negara ini tergabung ya, atau blok NATO misalnya. Bagaimana akal manusia, ya, logika manusia melihat jika terjadi konflik yang sangat tidak imbang pada hari ini. Tapi ada yang unik nih teman-teman sekalian. Ini cara kita membaca sirah nabawiyah secara komprehensif, tidak tambal sulam, melihat dengan view yang lebih luas. Subhanallah, Allah mengatur segala sesuatu ini dengan sangat rinci. Ini kita mengetahui cara Allah mengatur kehidupan ini, membuat diri kita ini tenang sekali ya. Saya sampaikan bahwa ujian seberat apapun, kalau kita tahu pemberi ujian itu adalah Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, yang Maha Latif, yang Maha Khabir, ya, Maha halus perencanaannya, Maha mengetahui segala seluk-beluk kehidupan, Maha bijaksana, Maha penyayang, Maha pengasih, memuliakan manusia. Kita tahu ya, segala sesuatu itu ditempatkan Allah di tempat yang paling tepat, dan kita diletakkan di tempat yang paling tepat pada waktu yang paling tepat. Allah memelihara agama ini, coba perhatikan. Allah memelihara agama ini. Allah buat musuh-musuh Islam ini tidak bergabung dalam satu waktu menyerang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan unik sekali. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berperang dengan Quraisy, kabilah-kabilah besar Arab lainnya menunggu melihat apa sih hasilnya ini gimana. Rupanya kaum muslimin menang, membuat mereka makin takut. Ketika seluruh kabilah-kabilah besar di Jazirah Arab pada perang Ahzab memerangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Romawi nggak ikut, nggak mengirimkan bala bantuan, ya, dia nunggu dulu gimana sih keadaan ini. Ketika kaum muslimin menang, wah ini ancaman baru. Akhirnya mereka mulai bersikap agresif, dan ini nanti yang menjadi penyebab perang Mu'tah. Bukan diinisiasi oleh kaum muslimin, bukan. Ada provokasi yang luar biasa, belum pernah terjadi dalam adat istiadat bernegara ketika itu sampai hari ini, tidak ada. Apa itu? Delegasi dibunuh. Nggak boleh. Duta besar, diplomat itu nggak boleh dibunuh. Membunuh para delegasi resmi negara berarti mengisytiharkan perang. Dan ini yang membuat perang Mu'tah terjadi. Ketika kaum muslimin berperang melawan kekuatan Romawi, Persia nggak ikut-ikutan menyerang Madinah ketika itu karena pasukan sedang nggak ada. Nanti Persia juga bakal diperangi. Subhanallah. Lihat, Allah mengatur ujian. Kalau sekiranya tidak ada peperangan sama sekali, tidak ada jihad, tidak ada pengorbanan, tidak ada ujian-ujian dalam akidah ini, maka kita tidak tahu mana yang emas dan mana yang loyang. Kita tidak tahu mana yang original keimanannya dan mana yang untuk kepentingan-kepentingan. Ya, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja ketika mereka berkata, amanna, kami telah beriman, lalu mereka tidak diuji? Gak mungkin. Pada hari engkau memutuskan hijrah, pada hari engkau meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah, pada hari itu Allah akan mulai menguji. Jadi kita menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala ini bukan biar dapat rumah, dapat mobil, dapat kehidupan yang layak, dapat. Oh enggak. Kamu menjadi lebih taat, lebih rajin bersalawat, akan diuji. Lebih rajin bersedekah, akan diuji. Lebih, subhanallah, ya, meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan diuji.
Jadi di satu sisi Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati dalam diri manusia agar keimanan mereka benar-benar murni, agar mereka sepadan dengan surga mereka nanti. Tapi di lain sisi Allah menjaga kita. Enggak Allah buat semua musuh bergerak dalam satu waktu menyerang umat Islam. Tidak. Begitu juga ujian-ujian dalam hidup. Enggak mungkin ya sudah jatuh tertimpa tangga itu enggak ada di dalam Islam. Allah tahu. Allah tidak memberatkanmu. Kecuali engkau, Allah tahu engkau memiliki kemampuan lebih besar daripada ujian itu. Bukan sepadan, bukan, tapi lebih besar dari itu. Inilah makna firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak mungkin memberatkan satu jiwa kecuali kemampuannya lebih luas. Wus'un artinya luas. Lebih luas daripada energinya, lebih luas daripada keterampilan, kemampuan, dan seterusnya, dan seterusnya. Teman-teman sekalian, ini perang mengerikan sekali. Tetapi dia mengajarkan kita bahwa pengkhianatan sekecil apapun harus dibayar mahal. Pada tahun 7 Hijriah, pasca Hudaybiyah, sekali lagi semua kejadian-kejadian besar ya yang menegaskan alamiyatul Islam atau universalitas Islam, dakwah ini untuk seluruh umat manusia terjadi pasca Hudaybiyah. Oh, lihat, Hudaybiyah yang dilihat seperti mengalah, ternyata ini kemenangan besar. Begitu juga nanti nanti saya akan coba ya membaca analisa para ahli sejarah tentang perang ini. Kaum muslimin mundur, tapi dia disebut kemenangan. Ya, ada beberapa menyebutkan kekalahan, ada yang menyebutkan seri. Tapi saya akan pilihkan pendapat yang menyebutkan bahwa perang ini adalah kemenangan bagi kaum muslimin dengan beberapa bukti-bukti, beberapa dalil-dalil dan realita-realita. Tahun ke-7 pasca Hudaybiyah, Nabi kan mengirim banyak delegasi untuk berkirim surat. Nah, itu terus berlanjut. Jadi bukan dalam satu waktu, bukan. Sampai pada tahun 7 itu Nabi menugaskan seorang sahabat bernama Al-Harith bin Umair. Dia dapat tugas pergi ke Syam, mengirim surat ke penguasa Syam. Bukan raja, bukan, hanya semacam gubernur ya. Namanya Hanif bin Abi Syamr ya, dari Bani Ghassan. Ini baru diangkat oleh Romawi menjadi pemimpin untuk wilayah Syam. Tetapi dalam perjalanan perbatasan Syam dan Jazirah dan Hijaz ini ada tempat namanya Mu'tah. Mu'tah ini di timur Jordania sekarang. Kalau tidak salah namanya sekarang Kirk atau gitu ya. Jadi delegasi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, Al-Harith bin Umair ini dicegat, dibunuh oleh bupati setempat lah. Ya, setelah gubernur kan bupati, kira-kira begitu. Namanya siapa? Syurahbil bin Amr al-Ghassani. Juga dari suku Ghassaniyah. Jadi pada waktu itu yang berkuasa di wilayah Palestina, ya, Jordania, di sekitar situ adalah suku Ghassan. Suku Ghassaniyah ini. Nah, dia dibunuh. Nabi nggak terima. Nabi SAW langsung menyiapkan pasukan untuk menghadapi mereka. Padahal ini berada di wilayah kekuasaan Romawi. Ini semacam apa ya, tapi ada perang Mu'tah ini. Persiapan kalau nanti Nabi tidak ada, kalian bisa menghadapi mereka gitu. Jadi tetap berguna luar biasa, hikmah luar biasa adanya kontak pertama di zaman Nabi dengan negara adik kuasa ini. Ya. Nah, jadi Nabi SAW akhirnya menyiapkan ada 3.000 sahabat ya yang sanggup, berani, mau ikut ambil bagian dalam peperangan itu. Subhanallah. Anda bisa bayangkan menghadapi pasukan musuh yang sangat kuat, negara adidaya dengan anggaran militer paling besar, mereka nggak gentar sedikit pun. Apa yang mereka cari? Yang mereka cari adalah asy-syahadah, syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi SAW ini perang jauh ya, dan bisa memakan waktu lama. Nabi nggak ikut pergi, tapi Nabi melepas mereka sampai ya mengantar mereka keluar dari Madinah. Jadi perang di zaman Nabi ini
ada dua jenisnya. Nabi ikut dan Nabi tidak ikut. Nabi tidak ikut itu mengirimkan batalion-batalion kecil ya, tanpa Nabi SAW, dan kebanyakan tidak terjadi peperangan, tidak. Ini disebut syariah. Syariah itu semacam festival militer lah sebenarnya, karena banyak tidak perang ya. Biasanya diterjemahkan dalam bahasa kita itu perang tanpa Nabi SAW. Tapi banyak tidak terjadi peperangan. Dari 114 syariah di sekitar Madinah saja cuma 4 atau berapa, 8 lupa saya. Pokoknya bisa dihitung dengan jari ya, jumlah yang meletus peperangan. Jadi Mu'tah ini tanpa Rasul SAW harusnya dikelompokkan menjadi syariah, tapi tidak. Para ahli sejarah banyak menyebutnya ghazwah, peperangan, karena dia sangat besar, walaupun tanpa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tahu ini tantangannya berat sekali, maka hari itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat 3 panglima sekaligus. Ya, yang pertama adalah Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah dulunya sebelum datang wahyu yang melarang menisbatkan seseorang kepada bukan ayahnya, dia terkenal di Mekah dengan sebutan Zaid bin Muhammad. Ini adalah anak angkat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, saudara Khadijah, ya, Hakim bin Hizam, ya, famili dari Khadijah, ponakan Khadijah, karena Hizam ini saudara Khadijah. Hakim adalah anak Hizam. Khadijah binti Khuwailid, Hizam binti Khuwailid. Nah, Hizam punya anak namanya Hakim, jadi ponakan. Tapi Hakim ini akrab dengan Nabi SAW, ya, masih mengundang kenduri untuk Nabi SAW walaupun Nabi sudah mendakwa sebagai Rasul. Namun beliau sendiri tidak masuk Islam sampai Fathu Makkah, ya. Jadi berlalu waktu 20 tahun lebih, ya, Nabi SAW berdakwah, baru Hakim bin Hizam ini masuk Islam. Hakim bin Hizam inilah yang menghadiahkan Zaid bin Harithah kepada Khadijah. Ya. Kemudian Khadijah menghadiahkan kepada Nabi SAW. Ketika ayah ibunya menjemput, Rasul SAW menyuruh Zaid memilih sendiri, terserah mau pulang kembali ke ayah ibu kalian atau tetap di sini. Kata Zaid, bal abqa ma'a Muhammad, aku mau sama Muhammad. Marah orang tuanya, ya, kenapa dia memilih di negeri asing menjadi budak dibanding bersama keluarganya di kampung halaman sendiri. Kata Zaid, tidak ada seseorang yang lebih penuh cinta dan kasih sayang seperti Muhammad. Maka Nabi menggendong Zaid yang hari itu, ya, berusia sekitar 8 tahun ke Ka'bah dan mengumumkan kepada orang-orang Quraisy bahwa mulai hari ini Zaid bin Harithah telah berganti nama menjadi Zaid bin Muhammad. Jadi seperti putranya sendiri, ya. Ini Zaid. Kemudian siapa lagi? Kata Nabi, kalau sekiranya Zaid gugur, maka pemimpinnya adalah Ja'far bin Abi Thalib. Subhanallah, ya. Ja'far bin Abi Thalib adalah putra Abu Thalib. Menghabiskan waktu 15 tahun di negeri asing, di Ethiopia, menjadi duta Islam di situ. Subhanallah, luar biasa sekali. Nabi sangat bahagia dengan kepulangannya di awal tahun ke-7 ketika Nabi pulang dari Khaybar. Pada dua pertemuan sebelumnya kita sampaikan bagaimana Nabi SAW berkata, aku nggak tahu mana yang lebih membuatku bahagia, kemenangan di Khaybar atau kembalinya Ja'far bin Abi Thalib, ya, dari Ethiopia. Kalau Ja'far bin Abi Thalib wafat, maka kalian dipimpin oleh Abdullah bin Rawahah, penyair Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi juru dakwah di bidang informasi, ya, di bidang sastra, di bidang luar biasa ini, broadcasting, yang menjadi tumpuan kaum muslimin. Dan luar biasa efeknya ini. Nanti dalam peperangan ini kita akan cerita bagaimana Abdullah bin Rawahah menyemangati kaum muslimin, dan dengan kata-kata itu umat menjadi kuat. Jadi teman-teman sekalian, kalau Anda memiliki kemampuan bahasa yang baik dalam bahasa lisan atau tulisan, gunakan itu untuk memberikan semangat, motivasi, ya, menebalkan keimanan dan seterusnya, membuat orang berprasangka baik kepada Allah. Gunakan itu untuk kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Rawahah sahabat dari Khazraj Madinah, ya, jadi Ansar. Sementara Zaid dan Ja'far adalah orang Mekah. Baik.
Nabi SAW melepas mereka. Ketika kaum muslimin ini keluar dari Madinah, kabarnya sampai langsung, ya. Jadi mata-mata pada waktu itu tentu sangat maju, ya. Akhirnya pasukan Romawi menyiapkan pasukan 100.000. Tetapi kemudian dibantu oleh orang-orang Kristen Arab di bagian utara itu sekitar 100.000 pula. Jadi jumlah pasukan yang harus dihadapi oleh kaum muslimin adalah 200.000 pasukan. 100.000 Romawi, 100.000 Arab Kristiani. Begitu mendapati pasukan yang sangat kuat ini, kaum muslimin berhenti sebelum masuk ke daerah Mu'tah itu, ya. Akhirnya mereka berkata, kita harus menyampaikan berita ini ke Madinah biar Nabi mengirimkan pasukan lebih besar lagi, atau Nabi ada perintah lain, misalnya menyuruh kembali atau menyuruh bertahan dulu atau menunggu dulu, ya. Membuat orang-orang dapat melihat, ya, 200.000 pasukan besar sekali. Pada saat itulah Abdullah bin Rawaha berdiri menyemangati kaum muslimin. Apa kata Abdullah bin Rawaha? Ayyuhal qaum, katanya. Hei manusia, wahai kaum. Demi Allah, kata Abdullah bin Rawaha, apa yang kalian takutkan hari ini, sebenarnya itulah yang kalian cari, yaitu mati syahid di jalan Allah. Kita tidak memerangi manusia karena banyaknya jumlah mereka, karena kuatnya persenjataan mereka. Tapi kita memerangi musuh karena tidak lain, ya, karena agama Islam ini. Allah muliakan kita dengan Islam ini. Kita harus terus menjaga kemuliaan agama ini. Bangkit, perangi musuh. Karena tidak bakal ada yang kalian hadapi kecuali 2 kebaikan. Husnayain. Cuma ada 2 kebaikan di depan itu. Zuhur au syahadah. Menang atau mati syahid. Subhanallah. Ketika itu kaum muslimin berkobar semangatnya dan berkata, wallahi benar, ya, Ibn Rawahah, ya, Abdullah bin Rawahah benar, kata mereka. Akhirnya mereka bersemangat menyongsong musuh. Dan inilah memang yang ada dalam benak orang-orang mukmin. Nabi SAW diperintahkan Allah juga agar selalu mengobarkan semangat jihad. Jadi Ustadz, agama Islam radikal sekali. Ya, Anda lihat dalam sejarah dan dalam realita, ya, ada banyak keadilan di atas muka bumi ini tidak bisa tegak dengan perundingan-perundingan, kesepakatan-kesepakatan di atas MOU di atas meja, banyak yang nggak bisa. Ada waktunya memang harus menegakkan keadilan dan kebenaran dengan pedang. Ya, itu realita. Kalau enggak, ya, orang bilang, oh itu radikal sekali, tetap kita harus damai. Kenapa kalian menyiapkan persenjataan? Kenapa kalian menganggarkan anggaran militer? Ya, coba. Negara kita juga begitu. Jadi, kalau sekiranya mengobarkan semangat untuk berani berperang, itu adalah sesuatu yang sangat realistis. Ada saatnya nanti mungkin orang menyerang kita, orang memprovokasi kita, orang menzalimi kita, kita bangkit. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini cara kita memahami firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 65, ya ayyuhan nabi harridil mu'minina 'alal qital. Wahai Nabi, kobarkan terus semangat orang mukmin untuk berperang. In yakum minkum 'ishruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Kalau sekiranya ada 20 orang yang sabar di antara kamu, mereka dapat mengalahkan 200 orang. Coba. 10 kali lipat. Wa in yakum minkum mi'atun yaghlibu alfan minal ladzina kafaru. Kalau sekiranya dari kaum muslimin itu ada 200 orang, mereka dapat mengalahkan ada 100 orang, maka mereka dapat mengalahkan 1000 orang-orang kafir. Karena orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti. Subhanallah. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu hukum tentang keimanan dan kesabaran. Jika berkelindan, maka dia dapat menghadapi kekuatan 10 kali hitungan manusia. Anda hadapi apa sih dalam kehidupan ini?
Teman Anda bilang, oh nggak sanggup Anda, kompetitormu begini, 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 ya, punya modal begini, punya backing begini, punya apa begini, 10 kali lipat darimu. Asal kamu memiliki iman kepada Allah yang benar dan menghadapinya dengan sabar, kamu pasti dapat menghadapinya. Ini undang-undang kehidupan berlaku kapan saja, bukan hanya untuk orang mukmin pada masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, 10 kali lipat. Tapi teman-teman sekalian, mohon maaf. Musuh jumlahnya 200.000. Sementara kaum muslimin 30.000. Ya Allah. 50 kali lipat ya, lebih. Bagaimana ini? Tapi kaum muslimin tidak memiliki ketakutan sama sekali. Berperang untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi pasukan dibagi menjadi 5 bagian. Berpencar ini biar terlihat lebih banyak dari jumlah yang sebenarnya. Subhanallah. Ada sayap kanan, ada sayap kiri. Ada depan, ada belakang, dan ada pasukan inti. Ini yang benar-benar bekerja untuk menjatuhkan musuh nanti. Jadi 5 pasukan itu. Pertama kali panji umat Islam dipegang oleh Zaid bin Harithah seperti pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Zaid berperang. Ya, sampai penuh sekujur tubuhnya dengan luka dan jatuh Zaid, kena tombak. Bendera diambil oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far berperang lebih sengit lagi. Luar biasa. Ya, Ja'far bin Abi Thalib ini. Sampai putus tangan kanannya. Dia segera menyambar bendera untuk tetap berdiri biar kaum muslimin tetap melihat bahwa pemimpin mereka masih hidup. Lalu orang musuh memutuskan kembali tangan sebelah kirinya, ya, menyabet tangan sebelah kirinya lagi. Dia pun memeluk dengan dadanya, sisa tangannya dengan dadanya bendera itu agar tidak jatuh. Tapi kemudian, ya, akhirnya setelah luka demi luka dihadapi oleh Ja'far bin Abi Thalib, sampai kemudian terbelah, ya, terpotong 2 tubuh Ja'far bin Abi Thalib, syahadah, ya, memperoleh syahid di peperangan Mu'tah ini. Setelah itu panji diambil oleh Abdullah bin Rawahah, ya. Rupanya Abdullah bin Rawahah juga menjadi sasaran musuh, pasti perhatian musuh, juga syahid. Akhirnya setelah di tengah syahid begitu, pedang diambil oleh sahabat panji diambil oleh sahabat Thabit bin Aqram al-Badri, ya. Maksudnya dia menyaksikan perang Badar. Thabit bin Aqram mengambil dan bertanya kepada kaum muslimin, ya, ayo cari siapa yang akan membawa bendera ini. Orang-orang berkata, anta tahmilur raya, engkau dong yang memimpin kami karena engkau yang membawa bendera. Kata dia, aku nggak mampu. Subhanallah. Ya, aku tidak ahli di sini. Ini adab yang luar biasa. Amanah itu bukan hanya berkenaan dengan kamu punya kesempatan kamu ambil, bukan. Tapi kamu harus mengukur kemampuan dirimu, mampu apa tidak. Kalau tidak mampu, apalagi perkumpulan-perkumpulan yang seperti paguyuban, seperti perkumpulan kajian atau seterusnya, orang nggak enak, ya, berhentikan kita karena bukan perusahaan. Sebenarnya kita harus tahu diri. Kalau memang kita tidak mampu, ada tantangan yang ternyata di luar dugaan, kejadian, peristiwa, dan Anda merasa bahwa Anda nggak bisa mengemban itu, kasih ke orang lain. Ya, kemudian akhirnya dia maju ke Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Seorang pemimpin yang penuh keajaiban. Dia berikan bendera itu kepada Khalid bin Walid. Apa kata Khalid? Tawadhu sekali. Anta ahaqqu biha minni. Engkau lebih berhak, ya, daripada aku untuk membawa bendera ini. Anta syahid tabadran. Engkau menyaksikan perang Badar. Jadi Badar ini semacam ijazah yang luar biasa. Jadi saya bayangkan bagaimana mungkin, ya, orang-orang Syiah melaknat, memfitnah, ya, memburuk-burukkan, ya, mengejek para sahabat, rata-rata mereka yang hadir di perang Badar. Subhanallah.
Khalid bin Walid menolak pertamanya. Engkau lebih berhak karena engkau yang menyaksikan Badar. Kata Thabit, ma'asyiral muslimin, coba gimana ini Khalid bin Walid? Akhirnya orang memberikan, kaum muslimin setuju untuk diserahkan kepada Khalid bin Walid. Perang ini terjadi tahun 8. Khalid bin Walid masuk Islam tahun yang sama. Subhanallah. Hanya beberapa bulan setelah Khalid bin Walid masuk Islam, dia memimpin pasukan Islam. Berjihad dengan jihad yang sesungguhnya di medan pertempuran yang sesungguhnya, menghapus seluruh keburukan-keburukan dan kesalahan yang telah dia lakukan 20 tahun ketika memusuhi Rasulullah dan kaum muslimin. Jangan menghakimi ruang kelam masa lalu orang lain. Kita nggak tahu apa yang bakal terjadi di depan. Al-ibrah bil khawatim. Yang dihitung oleh Allah adalah bagaimana seseorang mengakhiri usia mereka. Bagaimana akhir kehidupan mereka. Kita fokus bagaimana kita amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak orang lain, tapi jangan menghakimi. Jangan coba-coba. Ya, lidah kita ini gampang sekali. Ya, menyakiti, menzalimi, menghakimi orang lain. Ya, hanya karena dosa masa lalunya. Yang dosanya tidak sama dengan dosa kita, maka kita keras sekali. Padahal kita juga punya dosa mungkin lebih besar, tapi jenisnya berbeda. Khalid bin Walid, subhanallah, luar biasa. Dalam Sahih Bukhari disebutkan begini, ini menarik. Laqad inqata'tu fi yadi yawma Mu'tah 9 asyaf. Di tanganku patah 9 pedang pada perang Mu'tah. Fama baqiya fi yadi illa safihah yamaniyah. Gak ada satupun pedang yang tersisa kecuali 1 pedang buatan Yaman. Itu yang masih tersisa. Coba bayangkan, 9 pedang, ya, pedang-pedang bagus semua buatan Khalid, ya, yang dipesan oleh Khalid bin Walid ini. Bayangkan berapa jiwa yang terbunuh sampai 9 pedang patah. Ini bukan made in China ya, pedangnya ini. 9 patah. Tapi teman-teman sekalian, mari kita melompat beberapa tahun setelah itu. Sekitar 13 tahun setelah itu. Tentang kematian Khalid bin Walid sendiri. Khalid bin Walid mengikuti banyak peperangan. Tidak ada satupun dari tubuhku, kata Khalid, kecuali ada bekas luka di medan pertempuran. Aku telah bertempur sekitar 100 kali peperangan lebih. Dan aku tidak takut ingin meninggal di medan pertempuran. Tapi bagaimana kematian Khalid? Di atas kasurnya, di rumahnya yang damai, subhanallah. Saat kematian hendak menjemput, Khalid berkata, aku sudah ikut 100 perang atau lebih. Tidak ada satu jengkal pun dari tubuhku ini kecuali terdapat luka bekas perang. Tombak, pedang, tusukan anak panah. Tapi lihat aku sekarang, wafat di atas tempat tidur. Ya, maka janganlah mata ini terpejam, ya, seperti terpejamnya mata orang-orang yang penakut. Khalid bin Walid ingin mengatakan bahwa aku mau meninggal di medan pertempuran, tapi Allah memilih jalan kematian yang berbeda. Tidak ada satu amalan yang paling aku harapkan, kata Khalid bin Walid, teman-teman sekalian, daripada, perhatikan, telah mengikuti 100 kali peperangan. Seluruh bagian tubuhnya ini penuh dengan luka akibat jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang besar sekali. Tapi Khalid mengingatkan kita amalan yang lebih besar dari itu. Dan kita dapat melakukannya. Telah mendapatkan nikmat itu. Tidak ada satu amalan pun yang paling aku harapkan daripada la ilaha illallah. Dan aku terus menjaga kalimat itu. Ya, subhanallah. Hati-hati dalam kehidupan. Jagalah ilaha illallah. Jangan sampai karena panik, karena ya dunia, karena tergesa-gesa, karena ikut omongan orang, kita jatuh kepada perbuatan syirik. Jagalah ilaha illallah ini, walaupun harus kita gigit dengan gigi, dengan kuat sekali. Jangan sampai hilanglah ilaha illallah dalam kehidupan kita ini. Ya, jaga betul anak, keluarga, pada hal-hal yang kecil sekali tentang kesyirikan ini banyak sekali, ya.
melalui teknologi, di handphone, di apa, macam-macam. Ya, jangan sampai. Tidak ada amalan yang paling aku harapkan kecuali la ilaha illallah. Itulah yang akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah sampaikan dalam kajian haditsul bitaqah, bagaimana la ilaha illallah lebih berat daripada semua dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Semua jenis dosa dia pernah lakukan. Tetapi timbangan la ilaha illallah lebih luas dari itu. Pada tanggal 18 Ramadan tahun 21 Hijriah atau 20 Hijriah ya, Khalid bin Walid wafat. Pada masa Umar bin Khattab, Umar sangat sedih dengan kepergian Khalid bin Walid. Ya, wanita-wanita Quraisy menangis kepergian Khalid ini, sampai Umar yang harus memujuk mereka, enggak harus kalian menangis, ya, karena kepergian Abu Sulaiman, julukan panggilan dari Khalid bin Walid. Ada hikmah lain yang luar biasa teman-teman sekalian. Khalid bin Walid ini wafat tidak di medan pertempuran. Kenapa? Rasulullah SAW memberinya gelar Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Maka Allah pasti menjaga pedangnya. Kalau sekiranya Khalid bin Walid terbunuh di peperangan, orang akan berkata, ya pedang Allah kalah. Ya pedang Allah rupanya bisa rusak. Tidak. Allah menjaga pedangnya. Khalid bin Walid meninggal dunia di atas kasurnya. Karena itu adalah sunnah kehidupan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Segala yang berjiwa pasti akan merasakan kematian. Hari ini kita diuji dengan banyak sekali ya berita-berita kematian saudara dekat kita atau saudara kandung, orang tua, anak, pasangan. Banyak sekali ya, ada ragam. Ya udah berapa kali saya mengisi tausiah tazkirah kematian kepada keluarga mayit melalui online seperti ini ya, karena banyak sekali ya para asatis, para tokoh ya, serta keluarga-keluarga yang bersedih dengan kematian itu. Jangan takut dengan kematian teman-teman sekalian, karena dia adalah hakikat, pasti akan menghadapi siapapun. Takutlah kalau kita tidak punya bekal menghadapi kematian. Khalid bin Walid yang berperang ya 100 kali lebih dalam kehidupannya, tahu bekal yang paling baik adalah la ilaha illallah. Ini terus yang harus kita jaga. Ini yang kita pelajari dari Khalid bin Walid. Teman-teman sekalian, di akhir saya ingin sampaikan tentang analisa apakah kita kalah di perang Mu'tah ini. Karena kaum muslimin berperang melawan Romawi, jumlah yang sangat besar ya, sampai kemudian berakhir pada hari itu. Ketika malam pada zaman itu perang dihentikan, masing-masing pasukan beristirahat, tapi kaum muslimin tidak beristirahat. Kaum muslimin memikirkan bagaimana rencana kita besok ya. Akhirnya Khalid bin Walid melakukan strategi yang luar biasa. Memang Khalid bin Walid ini luar biasa ya. Apa kata Abu Bakar? Tidak ada lagi perempuan yang dapat melahirkan seperti Khalid bin Walid. Subhanallah ya, luar biasa sekali. Khalid bin Walid strategi yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun, bahkan oleh musuh. Dia mengatur pasukan yang sama tapi dengan cara yang berbeda. Khalid menukar pasukan sayap kanan ditempatkan di sebelah kiri, pasukan sayap kiri yang kemarin ya tadi siang ditukar, besok harus berada di sebelah kanan. Pasukan yang di depan ke belakang, pasukan yang di belakang yang berhadapan duluan dengan musuh ya. Kemudian dibagi lagi, ada satu pasukan ya yang berada di belakang, berpisah dari pasukan utama di antara bukit. Tugasnya hanya untuk mengepulkan debu, biar debu naik. Orang-orang Romawi melihat bantuan dari Madinah, pasukan baru dari kaum muslimin terus berdatangan. Mereka tidak bisa melihat karena padang pasir. Cuma karena melihat kepulan debu yang naik ke langit, mereka melihat pasukan ini pasti sangat besar. Ketika peperangan terjadi besok, masing-masing pasukan terkejut. Ini bukan wajah, bukan gaya, bukan kuda, bukan baju perang yang kemarin. Ini orang-orang baru. Padahal hanya
diganti oleh Khalid bin Walid. Subhanallah, luar biasa sekali. Pasukan muslimin terus berperang, ya, banyak sekali korban di pasukan musuh, sampai banyak ghanimah yang didapat, ya, sampai banyak ghanimah yang didapat. Kemudian Khalid bin Walid mencukupkan, ya, kemenangan itu. Sangat realistis Khalid bin Walid. Kita harus mundur. Ini pilihan yang paling tepat. Mundur dengan teratur, disiplin, dan pasukan yang di belakang terus mengepulkan debu. Orang-orang Romawi mengira bahwa ini adalah taktik agar mereka dijebak, mengejar mereka maju. Setelah maju di padang pasir yang lebih luas, pasukan-pasukan bantuan akan menyerbu mereka dari segenap keadaan. Jadi gentarlah orang-orang Romawi, mereka mundur, tidak berani mengejar kaum muslimin. Ya, kaum muslimin akhirnya pulang ke Madinah. Nabi menyambut mereka. Kata Nabi, bawa anak-anak kalian keluar. Biar dia melihat pahlawan, dia melihat keberanian. Dari kecil harus dilihatkan keteladanan agama ini. Mana anak Ja'far, kata Nabi. Nabi yang menggendong Abdullah bin Ja'far yang ketika itu masih kecil, ikut menyambut mereka. Subhanallah, luar biasa sekali. Teman-teman sekalian, pendapat para analisis sirah terbagi menjadi 3. Ada yang bilang peperangan Mu'tah ini yang menang adalah kaum muslimin. Di antara yang berkata gitu adalah Musa bin Uqbah dalam kitabnya Maghazi. Kemudian Az-Zuhri, seorang ahli hadis terkemuka ini. Kemudian Al-Waqidi, ahli sejarah juga. Ya, kemudian juga dikuatkan oleh Imam Baihaqi dan Ibnu Katsir. Mereka melihat kaum muslimin menang. Tapi ada juga yang melihat, ya, ini adalah kekalahan seperti yang disampaikan Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat, ya. Siapa saja yang condong kepada pendapat itu, di antaranya adalah Ibnu Ishaq, ya, maaf. Ibnu Ishaq dan Ibnu Qayyim, ya. Ibnu Ishaq dalam Sirah Ibnu Ishaq, kitab sirah yang paling tua, ya, gurunya Ibnu Hisham. Ini kitab Ibnu Hisham, kitab ini yang paling tua sekarang, ya. Jadi kitab sirah paling tua itu ini muridnya Ibnu Ishaq, karena kitab yang ditulis Ibnu Ishaq sendiri nggak ada, ya. Hilang gitu. Namun kata Ibnu Hisham, aku sudah masukkan semua yang dituliskan Ibnu Ishaq ke dalam kitabku ini, yang dia dapat dari guru-guru yang lain. Nah, Ibnu Ishaq dan Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad menyebutkan terjadi seri, ya, imbang dari peperangan ini. Tapi ya, saya condong kepada pendapat yang pertama, seperti yang disampaikan oleh Dr. Raghib As-Sirjani dengan beberapa bukti-bukti. Pertama adalah hadis dari Bukhari, ya, ketika Rasulullah SAW di Madinah, Nabi menyampaikan jalannya peperangan. Mukjizat Allah sampaikan, seperti bumi dilipat. Nabi dapat melihat peperangan itu. Nabi naik mimbar dan berkata, akhadhar rayah Zaid fa usibah. Zaid mengambil bendera sekarang. Zaid lalu dibunuh. Maka Ja'far bin Abi Thalib ngambil. Sekarang Ja'far dibunuh, diambil oleh Ibn Rawahah, ya. Kemudian nangis Nabi SAW, ya. Kata Anas, aku melihat mata Nabi berkaca-kaca karena syahidnya 3 tokoh besar itu. Sampai akhirnya panji diambil oleh pedang dari pedang-pedang Allah, sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan pada mereka. Perhatikan. Hatta akhadhar raya saifun min suyufillah, sampai salah satu dari pedang Allah, yaitu Khalid bin Walid, mengambil panji, hatta fatahallahu alaihim, sampai Allah memberikan fatah. Apa arti fatah? Kemenangan, ya. Kemenangan atau kejayaan. Idza jaa nasrullah wal fatah. Nah, Nabi menyebutnya sebagai kemenangan. Hatta fatahallahu alaihim. Dalil yang kedua adalah hadis riwayat Ahmad, ya, dengan sanad yang sahih dalam musnadnya dari Abi Qatadah. Rasulullah SAW itu berdoa ketika bercerita tentang perang Mu'tah. Ujungnya dia berkata, Allahumma huwa saifun min suyufika fansurhu.
Ya Allah, tuh Khalid bin Walid sekarang sedang memegang panji, dia adalah pedang di antara pedang-pedangmu, maka beri dia bantuan, beri dia kemenangan. Ya, dalam riwayat lain disebutkan fantasir bihi, beri kemenangan padanya. Doa Nabi SAW makbul. Ya, berarti ini adalah kemenangan. Dalil ketiga adalah kalau kita melihat jumlah yang syahid, jumlah korban dari kaum muslimin. Berapa orang teman-teman sekalian? Gak bisa kita bayangkan. Cuma 12 orang. Subhanallah. 8 orang dari muhajirin, 4 orang dari ansar termasuk Abdullah bin Rawahah. Ya, jadi sekitar 12 orang saja. Berperang melawan 200.000 orang, 3.000 orang itu yang wafat cuma 12 orang. Ya, lalu bukti berikutnya adalah kaum muslimin membawa ghanimah, membawa harta rampasan perang. Gak mungkin orang kalah dapat harta rampasan perang. Jadi ketika sampai di Madinah, ya, ketika sampai di Madinah, orang-orang berkata, orang-orang yang lari, kalian lari dari berjihad di jalan Allah. Maksudnya bukan lari melarikan diri karena kalah, tapi tidak meneruskan kemenangan. Kalian sudah dapat, tapi kalian mundur. Kata Nabi, mereka bukan lari, tapi mereka berbalik mundur untuk menyerang kembali, insya Allah. Kata Nabi SAW. Ya, ada dalil yang kuat lagi bahwa ini adalah kemenangan. Kita tidak mendengar satupun syair Arab yang datang, yang biasa terus terjaga tradisi itu sampai sekarang, bicara tentang kebanggaan mereka menang melawan kaum muslimin. Ya, yang bagian-bagian utara Kristen tadi, Kristen Arab tadi, tidak ada satupun syair dari mereka. Ya, karena mereka tahu bahwa mereka ini kalah. Ya, kemudian kita lihat juga setelah peperangan itu akibatnya banyak sekali kabilah-kabilah yang datang tunduk, ya, menyerahkan diri, kemudian ikut bergabung bersama kaum muslimin karena merasa kekuatan kaum muslimin sangat besar setelah berani melawan tentara Romawi yang ditakuti sebelumnya. Baik teman-teman sekalian, ini beberapa kejadian dan pelajaran yang dapat kita ambil dari Perang Mu'tah. Kita kembangkan dalam diskusi dan tanya jawab, insya Allah. Baik, Masya Allah. Jazakallah khair, Ustadz. Ya. Kalau dilihat sebetulnya Ustadz ini peperangan yang sangat mustahil ya Ustadz, kalau dari segi kuantiti gitu dan juga ya, mission impossible. Ya. Mission impossible, betul. Tapi ternyata Allah berkehendak lain ya teman-teman. Memang berpegang teguhlah sama Allah ya Ustadz. Apapun yang tidak bisa dihitung matematika manusia, insya Allah Allah yang akan sempurnakan teman-teman. Masya Allah. Baik, teman-teman, kita buka sesi tanya jawab. Silakan apabila ada pertanyaan dari teman-teman terkait materi hari ini, kita bisa jawab dan bisa lebih lengkapi lagi. Kalau ada hal-hal yang mungkin teman-teman rasa masih kurang lengkap, teman-teman, kami persilakan. Sambil menunggu teman-teman, ada beberapa pertanyaan yang sudah mulai masuk, Ustadz. Baik, Ustadz, kalau dari Perang Mu'tah ini dilihat bahwa sering ada beberapa pergantian kepemimpinan, Ustadz, pada saat terjadinya perang. Itu dari yang pernah kami baca dari beberapa versi, Ustadz. Nah, kemudian kalau direlasikan ke dalam kondisi saat ini, Ustadz, baiknya pemimpin itu kan pria, Ustadz, umumnya. Baiknya seperti itu. Bagaimana kalau terjadi keadaan darurat, kemudian memang secara capability harus wanita, Ustadz, yang menjadi pemimpin di atas pria, itu bagaimana Ustadz? Dari merefleksikan perang yang dari Mu'tah misalnya begitu. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatur syariat ini berdasarkan kebutuhan, berdasarkan ilmunya tentang apa-apa yang telah Dia ciptakan. Jadi Allah paling tahu keadaan laki-laki seperti apa, keadaan perempuan seperti apa, kemampuan laki-laki seperti apa, kemampuan perempuan seperti apa, kelemahan laki-laki seperti apa, kemampuan perempuan seperti apa. Namun fungsi ya yang berbeda, tugas yang berbeda tidak membuat yang satu lebih utama daripada yang lain. Ya, di dalam Islam para ulama menjelaskan tentang kepemimpinan ini yang paling menenangkan hati adalah untuk pemimpin yang paling tinggi, ya, memiliki otoritas mutlak seperti negara, maka jumhur ulama hampir seluruhnya ya menyebutkan bahwa tidak boleh wanita memimpin, ya. Tapi berdasarkan hadis Nabi SAW tidak.
jaya ya kaum yang dipimpin oleh perempuan. Tapi untuk unit-unit kecil, artinya dia tetap punya atasan, maka itu boleh perempuan. Karena itulah para ulama banyak membolehkan setara gubernur ya, kemudian atau di bawah itu atau menteri, karena tetap ada yang lebih atas daripada dia. Wallahu a'lam bishawab. Baik, baik, Masya Allah. Sekolah ya Ustadz. Tadi Ustadz sudah memberikan batasannya ya teman-temannya. Kalau terkait skup yang lebih besar mungkin ya Ustadz ya, kayak kenegaraan gitu memang baiknya pria ya teman-teman. Karena berkaitan dengan hajat hidup orang yang cukup banyak teman-teman. Baik, Masya Allah. Perang ini juga sebetulnya mungkin kalau kita bisa refleksikan ya Ustadz ya, banyak beberapa pejuang muslim ya, kelihatannya juga belajar dari perang ini teman-teman. Bagaimana cuma keterbatasan, kita sering baca berita lah ya, dan baca sejarah bahwa perang terjadi ketika pembebasan tahun 45 Ustadz, cuma modal bambu runcing, kemudian cuma modal semangat dan takbir teman-teman, tapi kemerdekaan ini bisa diraih begitu ya. Itu kelihatannya ada salah satu refleksi di sana juga. Kita silakan teman-teman, apabila masih ada pertanyaan lain kita bisa ungkap kembali, silakan juga bisa raise hand. Nanti kita coba tanya kembali ke pada Ustadz begitu ya, apa yang kira-kira teman-teman masih belum jelas terkait perang ini. Saya juga Ustadz kalau melihat perang ini mungkin mirip-mirip ada beberapa film Hollywood ya Ustadz ya. 300 kalau nggak salah ya, mungkin bisa jadi terinspirasi dari perang ini Ustadz. Jadi ya, Masya Allah teman-teman, banyak sekali inspirasi yang kita bisa dapat. Karena seringkali Ustadz kita lihat kita tidak punya apa-apa, kita mungkin kurang dengan segala hal, tapi ternyata teman-teman kalau Allah menakdirkan berbeda, bisa jadi hal yang tidak mungkin itu tidak terjadi. Mungkin itu juga terjadi dengan beberapa pemimpin kuat kita ya Ustadz ya. Mereka di 10 tahun yang lalu mungkin bukan jadi apa-apa teman-teman, tapi punya niat baik, punya niat yang lurus, tapi atas izin Allah ingin kemaslahatan umat, kita nggak tahu. Bisa jadi nanti anak-anak kita Ustadz yang memiliki peranan penting dalam suatu kebangsaan atau suatu kebangkitan umat ini gitu ya teman-teman. Baik. Kita lihat Q&A, ada beberapa yang sudah masuk dari Mbak Dewi. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana Khalid bin Walid dapat ditunjuk oleh pasukan Rasulullah sebagai pemimpin selanjutnya? Padahal yang menyelamatkan bendera Islam bukan beliau. Apakah karena sudah dikenal track record-nya atau bagaimana untuk pelajaran kita milih sebagai pemimpin Ustadz? Baik. Bagus sekali. Jadi ketika kaum muslimin mendapati 3 pemimpin yang ditunjuk oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat, mereka kemudian menentukan sendiri bersama-sama siapa pemimpin. Ini ada pelajaran yang baik sekali. Tadi lupa saya sampaikan bahwa betapa Islam ini menghargai adanya ijtihad. Bahkan pada zaman Nabi sendiri sudah boleh berijtihad pada kondisi tidak didapatkan hadis atau Al-Quran yang berkenaan dengan masalah itu. Jadi ya ada ruang luas dalam syariat ini ya, jika tidak diterangkan di dalam Al-Quran dan hadis, maka ada ruang untuk berijtihad menggunakan logika, tapi ya ada aturan-aturannya. Siapa yang boleh berijtihad? Syarat-syarat menjadi mujtahid. Misalnya paham bahasa Arab dengan baik, paham ilmu tentang asbabun nuzul, tentang sejarah, tentang fikih, tentang usul fikih, tentang hadis dan seterusnya. Ada beberapa ya kaidah-kaidah tafsir. Itu harus dipahami. Tidak semua orang kemudian dapat menggunakan logikanya untuk membuat produk hukum baru pada kondisi tidak ada penjelasan dari Al-Quran dan hadis. Pada saat perang Mu'tah ya, yang mengambil benderanya adalah Amr tadi, tetapi dia merasa dirinya tidak mampu, maka dia memberikan kepada Khalid, itu pun dengan persetujuan kaum muslimin. Jadi kaum muslimin semuanya bersepakat. Ini disebut sebagai syura ya, menyerahkan kepada Khalid bin Walid. Tentu saja kaum muslimin sudah melihat bagaimana taktik perang ya Khalid bin Walid yang sangat hebat, bagaimana track record ya Khalid bin Walid termasuk di Khaybar, perang pertama setelah dia memeluk Islam. Jadi ini membuat pelajaran juga bagi kita bahwa seseorang yang baru bergabung ya, baru memeluk Islam, bisa jadi dia dapat memberikan manfaat yang lebih besar lagi sesuai dengan kemampuan dan keterampilan atau keahlian yang dia miliki. Jadi jangan bersedih kalau memang kita
terlambat bergabung dalam gerakan-gerakan keumatan, ya ketahuilah bahwa sungguhnya kita tetap dapat memaksimalkan itu asal seluruh kelebihan-kelebihan yang Allah berikan itu kita memang gunakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Mudah-mudahan cukup terjawab ya, Mbak Dewi. Teman-teman kami persilakan kembali apabila masih ada pertanyaan. Berarti Ustadz kalau saya lihat poin besar terkait highlight kepemimpinan ini memang pertama harus melihat kapasitas diri juga ya Ustadz ya. Kemudian yang kedua harus legowo juga teman-teman. Artinya bisa jadi kita punya kehormatan yang tinggi tapi kita tidak memiliki kapasitas atau capability. Berarti itu harus legowo untuk bisa legowo untuk bisa turun. Ada yang bisa lebih memimpin, berarti itu yang kita bisa harus utamakan begitu ya, teman-teman. Masya Allah. Baik, Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Teman-teman, ada pertanyaan lagi kira-kira nanti kita coba akhiri sampai jam 11.30. Apabila tidak ada pertanyaan, nanti kita bisa cek kembali apakah teman-teman apabila masih ada pertanyaan lagi kita bisa tampung untuk bisa kita cek lagi di sesi berikutnya gitu ya, teman-teman ya. Sambil menunggu, saya juga sambil cek-cek kembali. Ada beberapa poin-poin penting yang mungkin kita bisa pelajari kembali teman-teman dari perang Mu'tah ini begitu ya. Bismillah. Apa bahasannya terlalu serius untuk orang-orang PPKM ini? Gitu ya Ustaz. Baik, Ustadz, ini ada beberapa yang masuk di line yang berbeda di WhatsApp ke saya kebetulan. Ustadz, setelah perang ini kan melawan Romawi, Ustadz. Apakah ada samar-samar isu dan kabar sehingga bahwa kemenangan Muslimin ini terdengar sampai Persia dan Persia kemudian mempersiapkan segala sesuatunya, Ustadz, untuk mengantisipasi kalau Muslim menyerang, Ustadz? Ya, saya kabar yang pasti tentang efek itu bagi Persia tidak pernah baca. Namun tentu ya peristiwa sebesar ini pasti sampai ke Persia dan membuat mereka sebagaimana Romawi sebelumnya juga mulai bersiap-siap dan merasakan ancaman kaum muslimin. Termasuk langkah provokatif Syurahbil itu karena dia melihat bagaimana Jazirah Arab pada akhirnya dapat ditaklukkan di bawah pasukan kaum muslimin. Jadi mereka khawatir itu dan membuat langkah-langkah yang lebih agresif. Tentu saja ya Persia juga melakukan hal yang sama, namun memang baru bisa dibuka nanti pasca Rasulullah SAW di zaman Khulafaur Rasyidun. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Jazakallah khair Ustadz. Teman-teman kalau nggak ada pertanyaan lagi tidak apa-apa, nanti kita bisa tampung ya apabila ada pertanyaan yang terkait tentang perang ini. Memang ini spesifik sekali ya Ustadz ya tentang perang bagaimana Muslim harus berhadapan perdana teman-teman dengan kaum selain di Jazirah Arab ini kaum Nasrani yang memang pertama kali dilakukan dan dihadapi oleh kaum muslimin. Nanti kita tampung apabila ada pertanyaan kembali berikutnya. Apabila tidak ada, nggak apa-apa. Nanti kita bisa masuk ke dalam sesi selanjutnya episode kita terakhir di sesi kita terakhir tentang inspirasi. Sebelum saya tampilkan sedikit tentang sesi inspirasi, teman-teman ada satu tambahan informasi Ustadz dan teman-teman. Ini penting sekali terkait tentang edukasi bagaimana isolasi mandiri di rumah ya teman-teman. Jadi tidak sembarangan saja minum obat, mungkin salah satunya ada beberapa karena kesulitan harus ke rumah sakit, kita mesti beli online obat, tapi kita nggak ngerti bagaimana panduan minum yang tepat, teman-teman. Ini ada beberapa informasi yang masuk ke kita dan kita akan sebarkan teman-teman tentang A to Z ya, panduan pokoknya komplit dari 1 sampai 100 kasarnya gitu ya, teman-teman. Bagaimana panduan yang baik apabila teman-teman harus isolasi mandiri di rumah ya teman-teman, ada dari Dokter Intan nih, Mas Sita, kemudian juga dipandu juga sama Mbak Zaidah Umami. Nanti kita sharing di IG story-nya Imanped, teman-teman bisa daftar langsung ke sana. Kebetulan ini ada teman-teman dari Lintas Kajian yang akan live juga dengan dalam acara ini, teman-teman silakan nanti bisa bergabung. Informasi lebih lanjut kita akan sampaikan ke dalam IG story yang ada di Imanped ataupun di Lintas Kajian, teman-teman tolong cek ke sana. Ini sangat terbatas sekali dan dibatasi Ustadz dan teman-teman, cuma 10 peserta yang bisa join ini. Kenapa? Dan ini dilakukan di setiap minggu sebetulnya teman-teman. Ini setiap Sabtu dan Minggu kalau nggak salah. Nanti cek di flyer ya teman-teman. Kenapa cuma sampai 10? Karena penting sekali dokter-dokter ataupun narasumber ini bisa mengedukasi dengan komplit Ustaz. Khawatir kalau terlalu banyak orang nanti informasinya itu tidak personal gitu lah ya.
teman-teman, sehingga ini penting sekali edukasinya, makanya kapasitasnya juga dibatasi. Nanti kita kabari lebih lanjut di IG story kita ataupun di teman-teman lintas kajian kita, sharing juga ke teman-teman insya Allah gitu ya, mudah-mudahan bisa bergabung. Baik, alhamdulillah teman-teman, apabila tidak ada pertanyaan langsung, kita terima kasih sudah bergabungnya hari ini. Sebagai penutup teman-teman, sekali lagi materi hari ini begitu menarik. Kenapa? Karena bagaimana dengan segala keterbatasannya itu Allah lengkapi dan sempurnakan dengan apa? Dengan la ilaha illallah. Berpegang teguhlah pada Allah teman-teman. Kita bisa perang dan memenangi segala peperangan dalam kehidupan kita apabila kita benar-benar berpegang teguh kepada kalimat pamungkas kita dalam kehidupan ini. Teman-teman, sebagai penutup, mudah-mudahan sesi ini bisa menginspirasi kita semua. Inilah Sirah Inspirasi. Ada 50 bekas pukulan dan tusukan di tubuh Ja'far bin Abi Thalib, pemimpin kedua yang wafat setelah Zaid bin Harithah. Yang unik adalah sebagaimana diceritakan oleh Abdullah bin Umar dalam Sahih Bukhari, tidak ada satupun dari 50 luka tusukan dan pukulan itu di punggung Ja'far bin Abi Thalib. Artinya, sedetik pun Ja'far bin Abi Thalib tidak pernah mundur atau berpaling. Selalu menghadap musuh, entah telah berapa banyak yang telah dia lakukan untuk Islam. 15 tahun di negeri asing Habasyah. Kemudian pulang. Tidak sempat lama di Madinah menghadapi kekuatan paling besar di dunia ketika itu. Bagi orang muslim, memang yang paling penting adalah bukan siapa yang dia hadapi, apa yang dia hadapi. Bagi orang muslim, mengapa dia melakukan, bertindak, menghadapi siapapun, jika untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada arti apa yang kita persembahkan. Ja'far kehilangan kedua tangannya. Allah ganti dengan 2 sayap di surga. Apa yang kamu berikan untuk Allah, akan kamu dapatkan ganti yang jauh lebih baik dari itu. Kuatkan tekad, berjuang, berkorban untuk agama ini, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Ustadz, sekali lagi syukur jazakallah khair atas materinya hari ini. Barakallahu fiik Ustadz, mudah-mudahan Allah jaga terus kesehatan Ustadz, dan juga teman-teman syukur jazakumullah khair sudah bergabung hari ini. Mudah-mudahan Allah juga terus berikan kemudahan teman-teman untuk bisa bergabung. Besok, sesi esok teman-teman, kita akan melanjuti episode kita yang ke-19 dengan materi pembebasan kota Mekah. Kita akan bahas tentang keagungan pribadi Rasulullah. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa istiqomah dan bergabung kembali besok begitu ya. Kami mohon maaf teman-teman atas segala kekurangannya selama episode berjalan hari ini. Sekali lagi, syukran sudah bergabung. Ustadz, kita tutup majelis mulai ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma baik. Sekali lagi, jazakallahu khair Ustadz dan teman-teman, kita kembali bergabung besok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم